Halo guys, welcome to podcast pendidikan. Podcast pendidikan kali ini akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Jadi gini guys, kan korupsi itu merupakan masalah paling krusial ya yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia saat ini. Nah, tindak pidana korupsi yang terjadi itu terentang mulai dari skala kecil-kecilan sampai dengan skala yang besar-besaran. Contoh untuk skala kecil-kecilan misalnya memberi uang pelicin gitu. Ketika ada urusan birokrasi ataupun administrasi di kantor-kantor kelurahan ataupun di tempat-tempat lainnya gitu. Sedangkan contoh untuk skala yang besar itu seperti korupsi dana bantuan. Itu semua kan merupakan satu hal yang tidak baik ya untuk ditiru, untuk dijadikan sebagai suatu kebiasaan yang membudaya, nantinya itu jelas tidak baik gitu. Korupsi guys ya, dapat kita katakan itu sebagai suatu penyakit sosial gitu, yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sendi-sendi itu menjadi sakit gitu. Kita ini tidak bisa bergerak bebas ketika sendi-sendi berbangsa dan bernegara kita ini sedang sakit gitu akibat korupsi itu tadi gitu. Maka perlu nih diadakan satu solusi gimana ya agar korupsi ini dapat dicegah atau diberantas gitu. Nah, kemudian muncul satu wacana yang namanya pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi itu sendiri adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama dari pendidikan anti korupsi ini adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab, dan akibatnya. Kemudian meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi. Kemudian menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi, serta mewujudkan nilai-nilai gitu ya, dan juga kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Ranah pendidikan anti korupsi ini mencakup ranah pengetahuan atau kognitif, kemudian ranah sikap atau afektif, dan ranah kemauan atau konatif gitu ya. Ini menjadi hal yang menarik nih untuk dieksplorasi lebih jauh gitu mengenai pendidikan anti korupsi ini. Memang pendidikan anti korupsi tidak bisa secara konvensional gitu ya diterapkan, ya justru mesti disisipkan gitu di dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah lebih dulu eksis gitu. Jadi disisipkan gitu di dalam mata pelajaran atau mata kuliah lain yang sudah lebih dulu eksis gitu di dalam percaturan pendidikan ya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan anti korupsi merupakan kebijakan yang tidak bisa lagi ditunda-tunda pelaksanaannya baik di sekolah maupun di kampus. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka pendidikan anti korupsi ini dalam jangka panjang akan mampu gitu ya memberikan kontribusi bagi terciptanya generasi-generasi yang anti korupsi. Sehingga upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi ya atau tindakan korupsi itu akhirnya dapat sukses. Gitu. Nah,
Ini sebagaimana pengalaman yang terjadi di negara-negara lain yang telah menerapkan pendidikan anti korupsi. Nah, jadi kita bisa meniru nih eh, pengalaman-pengalaman negara lain itu ya untuk diterapkan di negara kita gitu. Sehingga nantinya gitu ya melalui pendidikan anti korupsi diharapkan generasi masa depan ini memiliki karakter anti korupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia ini sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan anti korupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu, pembelajaran anti korupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional melainkan harus didesain sedemikian rupa sehingga aspek yang tadi ya, kognisi, afeksi, dan konasi pembelajar mampu dikembangkan secara lebih maksimal dan berkelanjutan. Itu sekilas ulasan tentang pendidikan anti korupsi ini. Semoga bermanfaat.